Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-617 ini dengan para pemain Nanang sebagai Diposari, Billy Burhan sebagai Senopati Pananggara, Amrizal sebagai prajurit ronda, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
manggut-manggut. Senopati itu tiba-tiba merasa cemas. Kemunculan Kertajaya secara diam-diam di Singasari akan menimbulkan gejolak yang merugikan dan menimbulkan kerawanan. Malam kian larut. Dari luar terdengar suara jangkrik yang mengering, saling bercanda dengan sesama temannya. Sebenarnya lah, apa yang baru saja diceritakan Senopati Panenggara itu membuat Senopati Diposari merasa gelisah. Kemunculan Kertajaya itu bisa menimbulkan gejolak. Adakah hal itu telah sampai di telinga tuanku Ken Arok? Aku tidak tahu, Kakang. Nampaknya belum. Dan itulah sebabnya aku bergegas menemui Kakang Senopati Diposari saat ini. Barangkali kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk segera menemukan tuanku Kertajaya. Dengan latar belakang kepentinganmu atau kepentingan yang lain. Kita perlu mengetahui tuanku Kertajaya hadir di Singosari itu membawa tujuan apa? Ternyata apa yang ada di benakmu sama dengan apa yang aku pikirkan. Kita harus segera menemukan tuanku Kertajaya itu. Kalau memang benar berada di Singasari. Akan tetapi, benar-benar yakinkah kau kalau tuanku Kertajaya berada di Singasari? Aku belum yakin, Kakang. Akan tetapi dari pembicaraan bisik-bisik yang tertangkap itu, naluri keprajuritanku mengatakan bahwa benar Sri Baginda Kertajaya itu berada di Singosari. Baiklah. Aku sependapat denganmu. Kita usahakan untuk menemukan tuanku Kertajaya itu. Sebaiknya, pertemukan aku dengan prajurit yang mungkin menurut pendapatmu mengetahui kehadiran tuanku Kertajaya di Singasari itu. Justru prajurit Tamtama Wirawatam itulah yang telah memberitahu aku. Entah dari siapa yang mendengarnya. Aku belum menanyakannya. Kalau begitu, pertemukan aku dengannya. Baik, mari Kakang Senopati. Oh ya, aku tidak ingin berkuda. Aku ingin berjalan kaki saja. Titipkan kudamu di situ. Baik, Kakang. Kian larut di Singasari, kabut turun melayang-layang, membuat jarak pandang mata sedemikian terbatas. Udara dingin. Dengan berjalan kaki, Senopati Diposari dan Panenggara menyusuri jalanan kota Singasari. Sesekali mereka berpapasan dengan sekelompok prajurit ronda. Berhenti! Siapa kalian? Selamat malam, prajurit. Aku Senopati Diposari. Oh, Tuan rupanya. Kalian sedang melakukan tugas perondaan kota raja. Benar, Tuan. Berapa orang kelompokmu? Hanya 3 orang, Tuan. Siapakah Senopati tindihmu? Senopati Panengger, Tuan. Nah, lihat. Siapa di belakangku? Oh, Tuan Senopati Panengger. Lakukan tugasmu dengan baik, prajurit.
Siap, Tuan. Tampaknya kelompok prajurit yang berada di bawah kendalimu adalah prajurit yang mengetahui betul apa tugasnya, Adipanengga. Jangan terlampau memuji, Kakang. Aku tidak memuji. Akan tetapi aku mengatakan keadaan yang sebenarnya. Ketika keadaan telah berangsur aman, banyak prajurit yang malas melakukan ronda di kota raja. Rata-rata mereka malas melakukannya, kecuali para prajurit yang bertugas mengamankan istana. Ya, itu pun ada sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam hatiku. Apakah itu, Kakang Senopati Diposari? Di dalam istana saat ini sedang tinggal orang yang tidak kita ketahui itikadnya. Aku cemas orang itu melakukan sesuatu yang berbahaya. Siapa yang Kakang maksud? Orang itu bernama Paraji Gading. Sosok yang menyimpan rahasia bagaikan berlapis-lapis. Ia ada di istana karena berlindung di bawah Tuan Putri Ken Umang. Ketika aku dan Kakang Rudobondo mendapat tugas untuk sesuatu hal, ada orang yang mencoba membegal kami berdua. Dan orang yang bernama Paraji Gading itu yang berada di belakangnya. Berani membegal Kakang Deposari yang sedang diutus oleh Sri Baginda? Iya. Bukankah itu sama halnya dengan membegal Baginda sendiri, Kakang? Itulah yang menyebabkan aku bertanya-tanya di dalam hati. Aku telah melaporkan temuanku itu kepada Sri Baginda. Namun tampaknya Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi itu belum bertindak apa-apa. Atau bahkan dengan kalimat lain, Sri Baginda tidak bertindak apa-apa. Jadi? Ya, terus terang saja. Yang aku cemaskan adalah keselamatan Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri Ken Umang sangat membenci Tuan Putri Ken Dedes. Bisa saja Tuan Putri Ken Umang menggunakan tenaga orang itu untuk melaksanakan keinginannya. Yang ada kalanya tidak terduga. Kakang, apakah orang yang bernama Paraji Gading itu memiliki ilmu yang tinggi, Kakang? Iya. Dalam benturan kanuragan, boleh jadi kemampuannya bisa diimbangi oleh 10 hingga 15 orang prajurit. Namun, ada satu hal yang sulit diimbangi. Apa itu, Kakang? Orang itu menguasai sejenis aji panglimunan. Itu bisa menghilang. Benar. Nah, sekarang bayangkanlah. Orang yang bernama Paraji Gading itu mampu menghilang. Jika ia mau, maka ia dapat berbuat seenaknya tanpa orang lain tahu. Termasuk jika ia bermaksud berbuat tidak baik terhadap Tuan Putri Ken Dedes. Kakang merasa aneh karena Tuanku Sri Baginda belum bertindak apa-apa terhadap orang yang bernama Paraji Gading itu. Itulah Adipanengga. Sangat aneh sekali. Barangkali sebenarnya Sri Baginda telah melakukan sesuatu. Hanya Kakang saja yang belum mengetahuinya. Boleh jadi, antara Sri Baginda dengan orang yang bernama Paraji Gading itu telah terjadi sebuah kesepakatan, Kakang. Kesepakatan yang kita belum tahu. Boleh jadi. Karena pengaruh Tuan Putri Ken Umang sedemikian besarnya.
Mungkin Tuan Putri Ken Umang keberatan jika Baginda akan menghukum orang itu. Iya. Entahlah. Kepalaku ini menjadi pusing kalau memikirkan kerutan itu. Sambil berjalan kaki, Senopati Panangger dan Senopati Diposari memperbincangkan berbagai hal. Dan tidak lama kemudian, mereka telah sampai di sebuah barak panjang yang dihuni oleh sekelompok prajurit yang cukup besar jumlahnya. Di sebuah barak khusus, prajurit Tamtama Wirawatang menerima kehadiran Senopati Diposari dan Senopati Panangger. Apa yang sedang kau lakukan saat ini, Tamtama Wirawatang? Saya sedang tidak melakukan apa-apa, Tuan. Saya sedang beristirahat. Kedatangan Tuan mengejutkan saya. Benar-benar mengejutkan? Saya menjadi berdebar-debar, Tuan. Hadiah apakah gerangan yang akan saya terima sehubungan dengan kedatangan Tuan? Bukan hadiah Wirawatang, akan tetapi hukuman. Oh, kalau begitu, hukuman apakah kira-kira yang harus aku jalani, Tuan? Atas sebuah kesalahan yang aku sendiri belum tahu. Kesalahan apa, Tuan? Kau akan dihukum gantung, Wirawatang. Iya, digantung di bawah pohon ceplukan. Kecuali jika aku mau bercerita tentang Sekar Kedaton, bukan? Benar. Aku datang untuk membicarakan urusan itu. Ceritakan kepadaku, prajurit Tamtama Wirawatang. Apa yang kau ketahui tentang Sekar Kedaton Kediri dan Tuanku Kertajaya? Di awal pembicaraan, dua orang senopati dan seorang prajurit Wiratamtama itu masih sempat bercanda. Namun kemudian pembicaraan meningkat bersungguh-sungguh. Benarkah berita yang disampaikan Adi Panengger kepadaku? Tuanku Kertajaya muncul di Singasari. Sedemikian pentingkah arti kemunculan Tuanku Kertajaya itu, Tuan? Kau kira tidak penting? Di mana letak pentingnya, Tuan? Wirawatang, di antara para prajurit dan senopati yang sekarang berada di Singasari ini, terdapat para prajurit yang sebelumnya berasal dari prajurit Kediri. Bagaimanapun juga, mereka masih memiliki masa lalunya, yaitu saat-saat mereka mempunyai Raja Kertajaya. Kemunculan Tuanku Kertajaya itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, kau mengerti, Wirawatang? Jadi begitu? Iya. Dan kita masih belum tahu terkandung maksud apakah Tuanku Kertajaya itu muncul di Kediri. Nah, katakan, di mana Sri Baginda Kertajaya itu sekarang berada? Sayang sekali, Tuan. Yang terjadi adalah sebuah getok tular yang jika ditelusur akan sulit dicari siapa sumbernya. Para prajurit saling memberitahu temannya bahwa Tuanku Kertajaya muncul di Singasari. Namun jika ditelusur, tidak seorang pun yang tahu. Berita itu sendiri
apakah benar atau tidak, juga sulit untuk diketahui kebenarannya, Tuan. Kau sangat yakin? Jika ditelusuri akan sulit? Benar, Tuan. Masuk akal. Apa yang kau katakan itu benar masuk akal, Tamtama Wirawatang. Akhirnya sulit untuk mengetahui. Apakah benar Tuanku Kertajaya itu benar-benar berada di Singasari atau tidak? Bisa jadi itu hanya sekedar isapan jempol. Apakah dengan kemunculan Tuanku Kertajaya itu terkandung maksud sebuah rencana untuk menghimpun kekuatan dan membalas kekalahan yang pernah dialami Kediri atas Singasari? Kemungkinan itu kecil, Tamtama Wirawatang. Jika demikian, apa keberatan kita jika Tuanku Kertajaya itu benar-benar telah muncul di Singasari? Sudah aku katakan, Wirawatang. Kemunculan Tuanku Kertajaya itu akan menimbulkan riak gejolak. Biarpun kecil, yang namanya gejolak, kalau bisa harus kita atasi. Nah, itulah alasanku untuk menemukan Tuanku Kertajaya. Kalau benar-benar muncul di Singasari, alasan yang tentu lain sama sekali dengan alasan yang akan dipergunakan oleh Adi Senopati Panengger. Iya. Bagaimanapun juga, Tuanku Kertajaya adalah calon mertuanya. Kalau soal itu, saya maklum itu. Saya pikir rasa-rasanya itulah alasan yang paling tepat. Jangan macam-macam kau. Akan tetapi, kalau kau mampu menunjukkan atau mendapatkan keterangan di mana Tuanku Kertajaya sekarang berada, aku berjanji. Aku berjanji untuk membantu kenaikan pangkatmu dari Tamtama menjadi Lurah Tamtama. Benarkah demikian, Tuan Senopati Diposari? Iya. Aku yang mempertegas. Baiklah. Saya minta waktu sampai besok pagi, Tuan. Saya berharap besok pagi saya akan mendapatkan keterangan di mana Tuanku Kertajaya dan terutama Tuan Putri Sekar Kedaton itu berada. Kalau boleh aku mengetahui, apakah kira-kira yang akan kau lakukan untuk mendapatkan keterangan itu? Itu sangat rahasia, Tuan. Nanti Tuan akan membocorkan kepada orang lain. Baiklah. Terserah kau, prajurit Wirawatang. Carikan keterangan itu. Semoga saja kau bisa mendapatkannya. Namun jika tidak berhasil, pangkatmu akan aku turunkan. Keperluan Senopati Diposari dan Senopati Panengger di barak keprajuritan menemui prajurit Tamtama Wirawatang itu telah selesai. Kedua Senopati Pinunjul itu kemudian kembali ke rumah Senopati Diposari. Di kediaman Diposari itu, Senopati Panengger masih berbincang beberapa hal. Namun ternyata ketika malam telah sampai di titik pusatnya, dan Senopati Panengger akan kembali ke wismanya sendiri. Pada saat itulah prajurit Tamtama Wirawatang datang. Kau? Saya, Tuan. Ayo, masuk.
hampir saja aku pulang. Dan aku sudah berpamitan. Ternyata secepat ini kau datang, Wirawatang. Kau telah membawa keterangan yang kami butuhkan itu. Tentu, Tuan. Masalahnya, bagaimana dengan janji Tuan? Jadi kau betul-betul bermaksud mendapatkan kenaikan pangkatmu dengan cara ini? Ya, baiklah. Aku naikkan pangkatmu sekarang menjadi Senopati. Kurang tinggi. Panglima perang? Wirawatang, bagaimana? Kau sudah mendapatkannya? Sudah, Tuan. Lalu? Tuanku Kertajaya ternyata memang benar berada di Singasari. Di mana? Di rumah seorang penduduk di dalam kota raja ini, Tuan. Di rumah Ki Pandan Aking. Pandan Aking. Aku mengenal orang itu. Rumah Ki Pandan Aking tidak seberapa jauh dari tempat ini. Hanya beberapa rumah di arah kanan. Dan kemudian membelok ke utara. Benar, Tuan. Dan menurut keterangan yang berhasil saya sadap itu, Tuanku Kertajaya pada saat ini masih berada di tempat itu. Bukan main prajurit Tamtama Wirawatang. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan sangat baik. Dan itu menumbuhkan rasa penasaran di hatiku untuk mengetahui dengan cara bagaimana kau melakukannya. Tuak, Tuan. Tuak? Bagaimana dengan Tuak? Kenapa? Seorang rekan prajurit yang aku perkirakan mengetahui keberadaan si Baginda. Aku ajak minum tuak hingga mabuk. Sebuah cara yang licik. Kau sendiri nampaknya tidak mabuk. Setiap kali aku minum, aku tumpahkan lagi, Tuan. Lalu bagaimana? Maka demikianlah, Tuan. Ketika sahabat prajurit itu mabuk, aku pancing dengan berbagai pertanyaan. Ya, akhirnya keluar pula pengakuannya. Baiklah, Wirawatang. Ku ucapkan terima kasih atas jeripayahmu. Nah, sebagai imbalannya, aku dan Kakang Senopati Diposari tentu akan berusaha agar pangkatmu dinaikkan menjadi seorang lurah. Maaf, Tuan. Aku menganggap semua itu sekedar sebuah canda. Ya, kalau aku benar-benar diangkat menjadi lurah prajurit, barangkali aku akan bingung. Tidak perlu, Tuan. Biarlah semuanya berlangsung wajar saja. Sikap prajurit yang rendah hati itu justru menyentuh hati Senopati Diposari dan Panengger. Di dalam hati kedua Senopati itu seperti tumbuh niat untuk membantu kenaikan kedudukannya yang semula Tamtama untuk menjadi lurah Tamtama. Tidak berapa lama kemudian, Tamtama Wirawatang itu pun telah minta diri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ternyata benar. Tuanku Kertajaya berada di Kediri, di rumah Ki Pandan Aking. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menemuinya sekarang? Malam-malam seperti ini. Lalu harus menunggu besok. Menunggu kemungkinan Tuanku Kertajaya itu pergi. Kakang Diposari. Dalam hal ini, rasanya kita tidak perlu menggunakan rasa pekewuh lagi. Jika Tuanku Kertajaya itu masih seorang raja, tentu kita akan berpikir 10.000 kali untuk menghadap di tengah malam seperti ini. Jadi? Lebih baik kita menemuinya sekarang. Di luar tentu Lintang Waluku telah bergeser sedikit ke arah barat, menandakan waktu telah melewati tengah malam. Baiklah, ayo.
Maka demikianlah. Kebetulan jarak rumah Ki Pandan Aging dan Senopati Diposari tidak terlampau jauh, sehingga tidak berapa lama kemudian Senopati Diposari dan Senopati Panengger telah sampai di tempat yang dituju. Ketukan di pintu di tengah malam itu betul-betul mengejutkan, bukan saja Ki Pandan Aging, tetapi juga Pandewikan dan Woro Prihatin. Siapa? Aku, Kiai. Aku ada perlu denganmu. Bukalah pintunya. Siapa? Diposari. Tuan? Iya. Ada keperluan apa Tuan datang kemari? Aku ingin bertemu dengan kedua tamumu. Kedua tamu hamba? Ada apa dengan mereka, Tuan? Apakah mereka telah mengganggu Singasari? Tidak. Tidak ada yang diganggu. Sudahlah. Pertemukan aku dengan kedua tamumu. Baik, Tuan. Ternyata Pandan Aging tidak perlu harus membangunkan Ki Pandewikan. Pintu biliknya terbuka. Dada Senopati Panengger berdesir. Diposari yang pernah melihat Kertajaya dari kejauhan memang merasa yakin bahwa orang itu memang benar Kertajaya Raja Kediri. Berselisih waktu sejenak kemudian, terdengar pintu berderit lagi. Dan dari bilik lain, Woro Prihatin keluar. Senopati Panengger terguncang-guncang hatinya. Kepada Kertajaya, Senopati Diposari dan Panengger memberikan penghormatan sebagaimana layaknya kepada seorang raja, membuat Ki Pandan Aging bengong terlongong-longong. Kisana Senopati mencariku? Hamba, tuanku. Malam ini, hamba memberanikan diri memaksa menghadap tuanku. Ketika kami mendengar tuanku berada di Singasari, di rumah Ki Pandan Aging. Apakah kau tidak salah panggil Kisana? Mengapa kau memanggilku dengan sebutan tuanku? Hamba, tuanku. Apakah kepada nurani tuanku sendiri, tuanku juga akan berbohong? Apakah kehadiran Kisana Senopati berdua bermaksud menangkapku? Tidak, tuanku. Sama sekali tidak. Kami tidak bermaksud melakukan sesuatu seperti yang tuanku bayangkan itu. Kalau begitu, apakah yang Kisana kehendaki? Izinkanlah hamba untuk menyampaikan sebuah pertanyaan tanpa berbelit-belit. Dengan maksud apakah tuanku bersama Tuan Putri berkunjung ke Singasari? Pandewikan terdiam untuk beberapa saat lamanya. Mantan raja itu kebingungan untuk merangkai kalimat menjawab pertanyaan Senopati Diposari. Woro Prihatin atau yang sebenarnya adalah Sekar Kedaton melangkah perlahan dan kemudian berdiri di samping kiri ayahnya. Gadis itu juga terdiam. Adalah Senopati Panengger yang kebingungan, detak jantungnya bagaikan berpacu.
hamba akan mengulanginya lagi, tuanku. Hamba bermaksud mengetahui untuk kepentingan apakah tuanku dan tuan putri berkunjung ke Singasari. Apakah Singasari tertutup bagi orang sepertiku ini, Kisanak Senopati? Tentu tidak, tuanku. Jika tuanku melakukannya dengan terbuka. Yang tuanku lakukan adalah mengunjungi Singasari dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ayah, apakah aku diperkenankan menjawab? Iya. Apakah aku diizinkan untuk menjawabnya, Kisanak Senopati? Silakan, Tuan Putri. Akan tetapi, sebelumnya aku ingin mengenal Kisanak. Siapakah nama Kisanak? Hamba Diposari, Tuan Putri. Dan tentunya Tuan Putri serta tuanku telah mengetahui bahwa yang berada di samping hamba ini adalah Senopati Panengger. Kisanak, kami berada di Singasari adalah karena dorongan rasa penasaran. Seperti apa Singasari itu? Kami ingin melihat-lihat dari dekat. Hanya itu yang kami lakukan. Selebihnya kami tidak berbuat apa-apa. Dan jika kami melakukan dengan diam-diam, kami merasa cara itu yang bisa kami pergunakan. Kami tentu tidak mungkin menggunakan cara dengan berterus terang. Ya, Kisanak sendiri tentu bisa membayangkan betapa kami bahkan akan menjadi tontonan. Alasan yang sangat tepat telah diutarakan oleh Sekar Kedaton atas pertanyaan Senopati Diposari itu. Senopati Diposari mengangguk-anggukkan kepala, bertanda sedang mencerna apa yang baru saja disampaikan oleh Sekar Kedaton. Senopati Panengger memilih untuk diam membisu. Sedangkan tuan rumah Dipan dan Aging semakin bengong terlongong-longong, diguncang oleh pertanyaan yang muncul mendadak tentang siapa Pandewikan dan Woro Prihatin itu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Senopati Diposari dan Senopati Panengger? Dan bagaimana pula dengan sikap Kertajaya dan Sekar Kedaton? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.